Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa lituqlimul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadzakum wa la'allakum tashkurun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayah. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita curah limpahkan ke baginda alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh anggota Forum Remaja Masjid Al-Fatah Istiqlal. Dalam kesempatan kali ini saya mendapatkan estafet untuk menyampaikan kuliah subuh yang mana seharusnya harus saya sampaikan di hari kemarin, namun dikarenakan ada kendala, ada halangan, maka hari ini saya menyampaikan kuliah subuh yang mana menjadi suatu tanggung jawab saya yang harus saya sampaikan kepada seluruh anggota dan rekan-rekanku sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kuliah subuh dengan bertemakan 7 keistimewaan malam Lailatul Qadar. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan, ketidaktepatan dalam menjelaskan, seolah-olah benarnya datang dari Allah dan seluruh kesalahannya datang dari Al-Faqir. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja membahas kuliah subuh yang bertemakan 7 keistimewaan malam Lailatul Qadar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, terdapat keistimewaan di bulan Ramadan antara lain yakni di malam Lailatul Qadar. Saya telah merangkum 7 keistimewaan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam istimewa yang dipercaya hadir pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh melewatkan kesempatan untuk beribadah pada malam itu. Lantas, apa yang membuat malam Lailatul Qadar begitu istimewa? Nah, berikut akan saya jelaskan 7 keistimewaan malam Lailatul Qadar yang wajib kita ketahui. Malam Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar disebut sebagai malam yang memiliki kemuliaan. Dan disebutkan juga malam yang memiliki kebaikan daripada 1000 bulan. Dan banyak keutamaan dan keistimewaan pada malam tersebut. Antara lain, yang pertama, malam Lailatul Qadar memiliki keistimewaan dikarenakan di malam Lailatul Qadar yakni malam diturunkannya Al-Quran sebagai hudal linnas.
Malam Lailatul Qadar merupakan malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, atau yang dapat kita ketahui yakni langit dunia. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Qadar yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu diturunkan malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar. Al-Quran merupakan pedoman hidup atau hudal linnas bagi manusia. Ini berarti kitab suci tersebut diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk dengan bertujuan agar kehidupan manusia di muka bumi ini tidak terjadi kerusakan dan kehancuran. Nah ini, yang pertama merupakan malam keistimewaan dikarenakan di malam Lailatul Qadar ini Allah menurunkan Al-Quran. Lalu yang kedua, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jika kita lihat dari sudut pandang kemuliaan, Lailatul Qadar lebih utama dari 1000 bulan. Alfi syahrin. Sebab pada malam ini para malaikat turun untuk mengurus setiap urusan, sekaligus membawa kedamaian dan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Poin yang kedua adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan yang dimaksud menurut Syekh Abdul Halim Mahmud dalam kutipannya adalah setara dengan 83 tahun 4 bulan yang merupakan umur standar manusia. Zalika adha umril insan. Lebih baik ya, malam Lailatul Qadar ini, satu malam lebih baik daripada malam 1000 bulan. Itu ketika kita menghitung secara matematis. Alfi syahrin hiya thalatha wa thamanina sanah arba'atin ashhurin wa dhalika idzatun amr al-insan, yang mana ketika kita simpulkan bahwa 1000 bulan adalah 83 tahun 4 bulan, itu merupakan standar umur manusia. Itu adalah hitungan matematis. Jadi malam yang lebih baik satu malam perbandingannya yakni 1000 bulan. Seperti yang termaktub dalam surah Al-Qadar. Lalu yang ketiga, yakni diampuninya dosa-dosa yang terdahulu. Di malam tersebut sebagai umat Islam ada banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Maka alangkah baiknya diisi dengan beribadah serta mengamalkan amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi.
Artinya, barang siapa salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini merupakan suatu keistimewaan yang perlu kita raih di malam Lailatul Qadar, yakni diampuni segala dosanya di masa lampau. Lalu kenapa Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar ini? Ya karena memang agar manusia ini berbondong-bondong untuk meraih malam istimewa ini. Ya. Lalu yang keempat, keistimewaan lainnya yaitu malam pencatatan takdir tahunan. Berdasarkan keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarh Muslim, bahwa catatan takdir ini nantinya akan ditampakkan pada malaikat, dan ia akan mengetahui yang akan terjadi. Maka ia akan melakukan tugas yang diperintahkan untuknya. Nah, hal ini, poin keempat ini telah tercantum juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat 4 yang berbunyi, fiha yupraku kulla amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Nah, jadi firman Allah tadi yang termaktub dalam surat Ad-Dukhan menjelaskan bahwa segala urusan yang penuh hikmah ditentukan pada malam itu, dijelaskan pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar. Maka oleh karena itu kita berdoa agar ketentuan-ketentuan yang ditentukan untuk kita di tahun yang akan datang, di tahun ini, agar suatu kebaikan yang penuh dan keberkahan yang melimpah. Nah, ini merupakan suatu keistimewaan malam pencatatan takdir tahunan di malam Lailatul Qadar ini. Nah, kita raih, kita berdoa agar segala bentuk takdir kita yang akan terjadi ke depan agar selalu baik. Nah, kita berdoa di malam ini dan kita raih agar mendapatkan keberkahan dan kesejahteraan. Lalu berikutnya, poin kelima dari 7 keistimewaan malam Lailatul Qadar antara lain mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan di malam Lailatul Qadar ini penuh dengan kebaikan dan kemuliaan, malam Lailatul Qadar menjadi kesempatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam, ya tentunya untuk umat Islam, karena umat non-muslim itu tidak akan mengenal namanya Lailatul Qadar, dikarenakan Lailatul Qadar ini diperuntukkan untuk umat muslim. Dan tentunya kita sebagai umat muslim, mari berbondong-bondong untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di malam itu, ya, agar mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Seperti poin yang pertama tadi. Jadi mari kita bersama-sama terus
meningkatkan keimanan kita di bulan suci Ramadan ini, khususnya di malam Lailatul Qadar. Tiada lain dan tiada bukan kita untuk mendapatkan keberkahan, ampunan, ya, kesejahteraan, dan lain sebagainya, hal-hal kebaikan yang memang kita inginkan, kita harapkan di malam Lailatul Qadar ini. Lalu yang keenam, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan lain pada malam Lailatul Qadar adalah yakni diberkahi oleh Allah. Sebagaimana yang termaktub dalam dalil, ya, surat saya lupa suratnya, yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatil mubarakatin inna kunna munzirin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Mohon maaf saya lupa suratnya, surat apa. Yang jelas di situ dijelaskan, sesungguhnya kami mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi, yakni malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami pemberi peringatan. Nah ini, fi lailatil mubarakah, malam keberkahan, ya, di malam Lailatul Qadar ini. Tentunya siapa yang tidak mau kita diberikan keberkahan, diberikan kenikmatan, diberikan kesejahteraan. Karena keberkahan ini sudah menyangkut ke dalam kesejahteraan. Orang yang berkah pasti orang itu sejahtera, ya. Yang namanya berkah itu sedikit cukup, banyak pun cukup, ya, berkah dalam kacamata perspektif dunia, ya, berkah. Nah, maka oleh karena itu keberkahan, ya, ampunan dan lain sebagainya perlu kita raih. Sifat dunia itu semua kita harus raih. Beda dengan sifat kehidupan di akhirat. Tidak harus kita raih, itu merupakan hasil. Kalau di dunia kita ingin sejahtera, kita harus raih. Kita ingin mendapatkan rahmat, kita harus raih. Kita ingin mendapatkan keberkahan, kita harus raih. Kita ingin mendapatkan ampunan, kita harus raih. Dan malam Lailatul Qadar ini merupakan momentum terbaik bagi umat muslim untuk meraih itu semua. Hadirin rahimakumullah yang diberkahi oleh Allah. Yang terakhir terdapat keistimewaan, yakni malam turunnya para malaikat. Malaikat Jibril turun ke bumi sebagai perantara wahyu pertama bagi Rasulullah SAW. Dengan adanya peristiwa ini, malam Lailatul Qadar penuh dengan kemuliaan dan kebaikan. Sehingga setiap umat yang mengisi waktu dengan beribadah dan beramal akan diiringi dengan berkah dan rahmat. Siapa yang tidak mau keberkahan? Siapa yang tidak mau rahmat? Dan itu semua harus kita raih dengan cara melaksanakan amalan-amalan yang dapat kita lakukan di malam Lailatul Qadar ini. Nah, seperti memperbanyak membaca Al-Quran, ya, sholat, berzikir, dan amalan-amalan
baik lainnya dapat kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Tiada lain untuk mendapatkan keberkahan dan rahmatnya. Karena itu perlu kita raih. Hadirin yang berbahagia, tentunya mari kita semua di penghujung bulan Ramadan ini terus meningkatkan kualitas keimanan kita, kuantitas keimanan kita diperbanyak lagi dengan melaksanakan nilai-nilai, poin-poin ibadah lainnya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan beribadah di malam Lailatul Qadar ini. Bisa dengan cara beriktikaf di masjid dan lain sebagainya. Karena banyak sekali umat muslim di dunia yang berbondong-bondong melaksanakan iktikaf di masjid di sepertiga malam untuk menjemput Lailatul Qadar, ya. Jadi memang momen terbaik tidak akan datang dua kali. Tahun berikutnya kita tidak tahu apakah kita bisa sampai di bulan suci atau tidak. Karena yang namanya umur kita tidak tahu, ya. Tentunya mari kita pergunakan kesempatan-kesempatan bulan terbaik ini, yakni rajanya bulan, yakni bulan Ramadan. Segala bentuk kebaikan dilipat gandakan, ya. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bisa, ya, meraih semua kebaikan yang terdapat di bulan suci Ramadan ini. Karena segala sesuatu kita harus raih dengan sungguh-sungguh. Kita ingin mendapatkan kehidupan dunia, tentunya kita harus raih. Tidak bisa didapatkan dengan cara leha-leha, ya, santai, tidak bisa. Begitupun kehidupan di akhirat, kita ingin mendapatkan kehidupan di akhirat, keberkahan dunia di akhirat, tentunya kita perlu raih. Tidak bisa kita meraih dengan cara bermalas-malasan. Nah, mungkin secara singkat di kuliah subuh kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mungkin itu rangkuman yang saya susun dari 7 keistimewaan malam Lailatul Qadar, antara lain yang pertama tadi sudah saya jelaskan, yakni malam diturunkannya Al-Quran sebagai hudal linnas. Yang kedua merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, seperti yang telah termaktub dalam surat Al-Qadar. Yang ketiga merupakan malam diampuninya dosa-dosa yang terdahulu dengan cara melaksanakan sholat, ya, dengan hati yang iman, yang memiliki harapan untuk mendapatkan pahala dan agar diampuni dosa. Lalu yang keempat yaitu malam pencatatan takdir tahunan. Berdoa agar tahun ini, tahun yang akan datang dan seterusnya diberikan kebaikan, mara bahaya dijauhkan, ya. Lalu yang kelima yaitu mendapat ampunan malam, istilahnya di mana malam tersebut kita bisa memohon ampunan dan insya Allah sudah pasti Allah akan mengampuni, ya. Dan yang keenam malam yang diberkahi oleh Allah. Yang terakhir yaitu malam turunnya para malaikat. Ribuan malaikat itu turun ke bumi di malam Lailatul Qadar ini. Nah, maka oleh karena itu mari di penghujung bulan suci Ramadan ini kita bersama-sama berbondong-bondong untuk menjemput malam Lailatul Qadar, agar kita mendapatkan 7
keistimewaan malam Lailatul Qadar yang saya jelaskan pada kuliah subuh kali ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya akhiri, tentunya saya ingin saya memohon maaf untuk sebesar-besarnya dari segala bentuk kekurangan, kehilapan, kesalahan. Karena saya pun di sini belajar dan memang banyak salahnya dan perlu banyak koreksi dari para suhu. Tentunya mudah-mudahan kita memiliki keberkahan, ya, pahala. Karena memang tugas kita sebagai manusia sampaikan meskipun walau seayat. Nah, ini saya menuntaskan tugas saya sebagai umat muslim, menyampaikan ayat Al-Quran meskipun satu ayat. Mudah-mudahan menjadi penggugur tanggung jawab saya sebagai muslim dalam menyampaikan kebaikan Al-Quran pada kuliah subuh kali ini. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Kekurangan, kehilapan, kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.